diakomodir oleh Pak Kapolres. Jadi sekarang Bapak Mama bisa kembali ke rumah. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh tanya Bapak siapa? Bapak Julius, karena beliau tadi sudah ditunjuk sebagai perwakilan atau utusan keluarga yang sebagai penghubung antara keluarga korban dengan kami. Tetapi sebelum Bapak Mama pulang, saya minta tolong lagi, kalau seandainya nanti Bapak pulang mendapat informasi-informasi yang bisa mendukung kasus itu lebih bagus lagi, tolong sampaikan kepada Pak Julius, biar Pak Julius sampaikan sehingga Pak Kasat Reskrim bisa ambil untuk diambil keterangannya, sehingga kasus ini bisa lebih jelas, lebih transparan lagi. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bisa datang ke sini dengan baik untuk berkomunikasi dengan kami. Harapan saya Bapak Mama pulang ke rumah tenang-tenang saja, tidak usah ada lagi aksi-aksi yang lain. Ada orang tua, kalau yang tidak puas, belum puas, ada orang-orang tua yang bisa dikomunikasikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti tanya beliau di keluarga, karena memang ini beliau sudah perwakilan ada banyak orang. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi begini, hari ini kami keluarga besar veteran dan rumpun keluarga terkait di dalamnya sehubungan kemarin sudah kita kuburkan almarhum, maka hari ini kita datang ke polisi untuk meminta keterangan lebih lanjut dan progres dari penanganan kasus ini, karena keluarga merasa inilah aniaya dan pembunuhan yang paling keji dan sadis di NTT maupun mungkin di Indonesia. Sehingga kami minta Polri, dalam hal ini Polres Melaka, untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pembunuhan ini. Dan bagi kami dari keluarga, kenapa kami datang? Karena ada hal yang kami ingin tahu, motivasi apa di balik semua itu. Karena bagi kami ada sesuatu yang aneh. Kami tidak, atau korban dan istrinya tidak mengenal pelaku. Tapi pelaku keluar dari rumah kok langsung menuju ke rumah korban untuk melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami minta polisi untuk mengusutnya secara tuntas. Sekalipun jelas pelakunya sudah ketahui, saksi sudah ada, tapi kami rasa harus diungkap juga apa di balik semuanya itu. Sehingga tadi polisi juga sepakat dengan kami bahwa untuk kasus ini sebetulnya sudah jelas, tapi polisi juga punya kepentingan untuk mengungkap motivasi atau rencana apa di balik kasus ini. Jadi tuntutan-tuntutan kami sudah diakomodir dan akan dilakukan komunikasi dari kepolisian dengan pihak keluarga secara bertahap menyangkut perkembangan kasus ini. Dari kepolisian sepakat dengan permintaan keluarga bahwa harus dibentuk satu tim khusus untuk menangani kasus ini, dan ternyata Kapolres sudah antisipatif, sudah membentuk, dan saya ditunjuk oleh keluarga sebagai perwakilan keluarga untuk menjadi penghubung atau komunikator antara keluarga dengan tim khusus dari Polres Melaka. Tujuan kita sama-sama untuk mengungkap kasus ini. Dan harapan kami harus ada waktu yang terukur untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan diulur-ulur tanpa kejelasan waktu, karena ini persoalan yang sensitif. Kita menghindari gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Jadi polisi juga minta supaya ada batasan waktu yang terukur. Oleh karena itu
Kapolres tadi sudah mengatakan bahwa korban sudah dikeluarkan dari rumah sakit kemarin dan sudah dilakukan investigasi awal atau interogasi awal, tapi korban hanya bisa menyebutkan identitasnya dengan baik, tapi begitu menyangkut persoalan mendasar korban hanya diam. Korban hanya diam saja. Oleh karena itu, mungkin hari ini secepatnya Reskrim akan mengantar korban ke Kupang untuk melakukan tes kejiwaan. Nah, diamnya ini seperti apa? Kalau kondisi korban ini sebetulnya polisi sudah melakukan atau mengambil informasi awal dari pihak keluarga dan tidak ada bilang korban itu gila. Dia tidak gila dari pihak keluarga. Memang dia sakit ayang, epilepsi. Ya, kita semua tahu epilepsi itu kan kalau dia kumat bukan menyakiti orang lain. Nah, tapi paling tidak ya kalau dia kumat ya dirinya sendiri yang kejang dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini ada pemberitaan bahwa orang gila menganiaya Pak Hubertus TSN sambil itu tidak benar, dia bukan orang gila. Tapi hari ini juga polisi akan membawa dia ke Kupang untuk tes kejiwaan. Kenapa? Kita tanya pokok masalahnya, dia diam. Tapi tanya identitasnya, dia jawab yang lancar. Kira-kira itu. Kira-kira bukti yang selama dikumpulkan dari keluarga seperti apa terkait dengan informasi yang menurut kepolisian sudah ada 3 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan masih menunggu keterangan ahli dalam hal ini dari pihak rumah sakit menyangkut kematian korban ini. Tentu ada penyebabnya karena benda tumpul atau apa itulah. Nah itu tinggal polisi ambil keterangan dari pihak rumah sakit. Kalau bukti-buktinya itu ya jelas di TKP kan sudah ada batu yang dipakai untuk menghabisi korban itu atau memukul korban itu sudah ambil. Terus ada pisau yang silip masuk ke dalam payung yang ditaruh di atas motornya. Bukti-bukti lain kita belum dapat informasi dari kepolisian. Ya mungkin nanti dalam komunikasi kami akan minta keterangan itu karena setiap progres yang dilakukan Polres akan selalu disampaikan pada pihak keluarga. Saksi sudah dimintai keterangan dari polisi. Saksi. Menurut Kapolres tadi ada 3 saksi yang sudah dimintai keterangan. Saksi mata ya. Saksi mata. Siap. Cukup ya. dengan tuntutan itu ada berapa? Tuntutan hukumnya. Berkaitan tuntutan pihak keluarga tadi itu, pertama kita minta progres dari kepolisian dalam penanganan kasus ini. Yang kedua, kita menduga bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Menurut dugaan kami karena berangkat dari rumahnya dia sudah bawa benda tajam. Oleh karena itu kami tuntut polisi supaya mengungkap pembunuhan berencana itu, motivasi dibaliknya itu apa. Nah, itu tuntutan keluarga. Yang ketiga, tuntutan dari adik korban sendiri yaitu Pak Dodi Tesseren minta supaya alat komunikasi dari pihak keluarganya juga diperiksa untuk mengungkap, untuk mendukung kalau memang itu ada perencanaan, ya tentu alat komunikasi dan lain-lain yang dimiliki oleh keterangan dari pihak keluarga itu diminta. Sehingga tadi polisi sudah menyikapinya, mereka akan menjemput atau meminta keterangan dari ibu bapak dan keluarga lainnya. Kira itu. Permisi, tapi ini apa Sudah.